Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liansyah dengan NIM 200222093 dari Administrasi Publik Reguler 3 semester 6. Baik, saya akan menjelaskan tentang rencana strategi daerah atau Restranda. Rencana strategi perangkat daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Tujuan Restra sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasi sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah dalam proses perencanaan strategi: yang pertama, perumusan masalah; yang kedua, penentuan tujuan dan strategi yang terdapat pada saat ini; yang ketiga, analisis lingkungan; yang keempat, analisis sumber daya; dan yang kelima, mengenali ancaman dan kesempatan yang dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT; dan yang keenam, menentukan sejauh mana perubahan strategi yang dilakukan. Perbedaan strategi dan perencanaan. Menurut Einstein, strategi adalah membuat pilihan atau keputusan tentang apa yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan, sementara rencana atau perencanaan adalah membuat pilihan-pilihan tersebut. Langkah-langkah penyusunan rencana strategi. Yang pertama, merumuskan nilai-nilai strategi daerah. Yang kedua, perumusan visi dan misi daerah. Yang ketiga, analisis lingkungan strategi daerah. Yang keempat, penentuan isu-isu strategi daerah. Yang kelima, penentuan bidang-bidang strategi daerah. Yang keenam, perumusan strategi untuk masing-masing bidang strategi. Dan yang ketujuh, perumusan rencana aksi pelaksanaan strategi. Perumusan nilai-nilai strategi. Yang pertama, penetapan kesepakatan awal. Penetapan kesepakatan awal merupakan tahap di mana semua stakeholders daerah secara bersama-sama membangun pemahaman dan komitmen atas pentingnya Restra daerah. Yang kedua, perumusan mandat daerah. Setelah kesempatan awal ditetapkan, langkah selanjutnya adalah perumusan mandat daerah. Perumusan mandat ini sangat penting dalam rangka pengembangan legitimatis dan formalisasi dan Restra yang hendak disusun. Penentuan isu-isu strategi daerah. Yang pertama, interaksi antara faktor-faktor kekuatan dan faktor-faktor peluang atau interaksi S sampai O dengan prinsip gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Yang kedua, interaksi antara faktor-faktor kekuatan dengan faktor-faktor ancaman atau interaksi S sampai T dengan prinsip gunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman. Yang ketiga, interaksi antara faktor-faktor kelemahan dengan faktor-faktor peluang atau interaksi WO dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau memanfaatkan peluang dengan menghindarkan kelemahan. Yang keempat, interaksi antara faktor-faktor kelemahan dengan faktor-faktor ancaman. Penentuan bidang-bidang strategi. Yang pertama, urgensi. Yang kedua, sentralisasi atau desentralisasi. Yang ketiga, kewenangan dalam arti Undang-Undang Nomor 32 sampai 2004. Yang keempat, kemampuan kendali. Kelima, biaya. Yang keenam, fasilitas atau politik, ekonomis, kultural, administratif, regulasi, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, landasan legislatif. Dan kedelapan, dan lain menurut kebutuhan daerah. Arti penting penyusunan rencana strategi daerah. Yang pertama, memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah melakukan kontrol akan masa depan melalui tindakan masa kini. Dan yang kedua, memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah menciptakan suatu oknum yang memungkinkan tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Yang ketiga, memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah melakukan investasi sekarang untuk masa depan. Yang keempat, memampukan masyarakat dan pemerintah daerah memiliki ketidakpastian dan mengendalikan guncangan yang terdapat di luar. Dan yang kelima, dapat menjadi media peningkatan daya saing daerah. Dan yang terakhir, strategi untuk mensukseskan bidang-bidang strategi. Yang pertama, mengembangkan Restra pemerintah daerah. Yang kedua, pengembangan kelembagaan pemerintah daerah yang meliputi kebijakan, organisasi, manajemen, budaya organisasi, dan akuntabilitas. Dan yang ketiga, pengembangan SDM pemerintah. Dan yang keempat, pengembangan jaringan kerja atau lembaga pemerintah dengan pihak dan lain. Dan yang kelima, pengembangan dan memanfaatkan lingkungan yang kondusif. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.